Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dari Dios Channel di Sydney, Australia. Malam ini di musim winter, saya mengajak 3 anak muda Indonesia, 3 diaspora muda Indonesia untuk berbincang-bincang dengan kita di Dios Channel mengenai pengalaman mereka sekolah di Australia. Ikuti terus. Pertamanya Sandi. Halo Sandi. Halo, how are you? Sandi, anak yang lahir tinggal di Australia. Yang nomor 2 Sani. Hai. Sani mahasiswa Indonesia dulu, graduate from University Melbourne. Sekarang sudah bekerja di Australia. Dan yang paling muda di sana Dias. Halo Dias. Halo semua. Mari kita gali pengalaman mereka. Bagaimana bisa sekolah di Australia ini. Halo Sandi. How are you? Apa kabar Sandi? Alhamdulillah. Do you speak Indonesia Sandi? Bisa bahasa bahasa. Sandi adalah anak Indonesia yang lahir di Sydney. Sekarang sudah tamat kuliah dan sudah bekerja. Sandi kuliah di UTS. Itu biaya sendiri tapi ditanggung pemerintah Australia. Pinjaman dari pemerintah Australia. Apa namanya Sandi? HEX. Tolong explain sama kita Sandi. HEX itu kayak kita explain in English, okay. English. So HEX is basically you loan money from the government. Yeah. To pay for your uni fees for your semesters. Yeah. And once you graduate from uni, and you have an income of around about $50,000 in income per year, you have to pay it off bit by bit. 2.5%. 2.5%. Yeah. No interest. Study in Australia here are flexible. The tutors and the lecturers here helps the students to develop their critical thinking skills. Okay. So to prepare them for the workplace. Yes. That's a very positive, very advantage that Australian education has, I guess, in terms of their uniqueness compared to other countries. Yep. What about the work on here? Is that easy to find works? Like during the COVID situation right now, because short of employees, yes. Now they're looking for students who are studying right now and who are currently finishing study and they're looking for a job now. Yeah. There's more chances for people to get employed. Get a work, get a job. And get work, yeah. Oke Sani, bagaimana cara Sani bisa sekolah di Melbourne dulunya dan sekarang sudah bekerja di kota Sydney? How's your experience Sani? Please explain to students or those who willing to do the same thing in Australia. Oke. Halo semuanya. Jadi pertama-tama tuh cara aku bisa sekolah di Australia tuh gara-gara aku ikutan program namanya kelas khusus internasional di Universitas Indonesia. Jadi itu program dimana kayak 2 tahun kuliahnya di UI, terus 2 tahun lagi tuh di universitas partner yang di luar negeri. Jadi kayak mereka kayak join degree gitu. Jadi kalian bisa milih mau negara mana yang sesuai sama jurusan kalian. Kebetulan di fakultas aku yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu ada Belanda, Eropa, terus Belanda itu masuk dari Eropa, terus Australia, New Zealand. Tapi kalau misalnya jurusan aku accounting itu cuman bisa di New Zealand atau di Australia. Nah makanya aku tuh ambil program itu, terus 2 tahun aku di UI, terus 2 tahun kemudian aku di Melbourne belajarnya. Melbourne dulu universitas apa? Di University of Melbourne. Oke. Menurut aku itu program bagus banget karena kalian punya degree dari Indonesia sama degree dari luar negeri, dan kalau misalnya kalian mau pulang ke Indonesia, kalian mesti punya ijazah yang diakui juga. Terus kalau misalnya kalian mau coba-coba kerja di luar negeri juga masih bisa karena kalian punya ijazah dari luar negeri. Jadi itu program yang menurut aku lumayan bagus untuk diikutin sama orang-orang. Terus aku kan kuliah di Melbourne 2 tahun. Awalnya nggak kepikiran untuk cari kerja di Australia, aku pikirnya pengen pulang. Tapi kemarin lagi lockdown, terus aku ngerasa kayak aku sangat berkembang di Australia ini. Kayak aku lebih mandiri, banyak hal yang bisa aku explore, terus banyak banget
platform-platform buat berkembang, nggak cuman jadi mandiri doang tapi kayak interpersonalnya, kayak ngomong sama orang, terus kayak ketemu orang-orang baru, culture-nya juga kayak banyak macem-macem. Jadi kayak aku ngerasa kayak oh kenapa nggak coba stay lebih lama lagi ya, siapa tahu kayak bisa nemu bisa berkembang lebih banyak lagi. Karena kemarin tuh aku ngerasa selama kuliah di sini proses berkembang aku tuh jauh dari ekspektasi aku, jadi kayak bener-bener kayak melebihi ekspektasi aku, jadi kayak aku mau nambah lagi gitu. Terus proses nyari kerjanya susah sih, karena di sini mau kebanyakan orang-orang tuh nyarinya Australian citizen atau permanent citizen. Kalau permanent resident, sorry. Kalau international student tuh agak susah, tapi emang harus kayak agak-agak ngulik-ngulik, kayak coba banyak platform yang kayak mungkin kalian tahu LinkedIn. Di sini juga ada yang kayak khusus di Australia namanya Seek atau apapun itu. Terus aku kemarin pengen bidangnya external auditor, jadi kayak aku coba cari yang kayak top 100 external auditor gitu di Australia. Jadi kayak udah nggak mikirin lagi mau company besar atau enggak, pokoknya yang penting aku coba cari yang kecil pun aku apply gitu. Kalau sekarang sih lagi kayak karena kebetulan di company aku yang sekarang itu aku seneng kerjanya, terus kayak aku dikasih banyak platform buat berkembang juga, kayak ketemu banyak klien, ketemu banyak industri yang berbeda. Jadi kayak aku ngerasa kayak seneng aja sekarang. Dan karena aku di bidang audit financial tuh kayak financial instrument tuh kayak macem-macem dibandingin sama negara berkembang, jadi kayak lumayan banyak hal yang aku explore. Jadi untuk sekarang sih kalau misalnya ada opportunity untuk extend lagi, karena visa yang aku sekarang tuh 2 tahun. Jadi kayak kalau misalnya kalian belajar di Australia 2 tahun, kalian bisa dapet postgraduate visa namanya. Itu tuh visa yang kalian bisa kerja di Australia 2 tahun tanpa harus dapat kerja. Jadi kayak itu kalian bisa langsung apply kalau misalnya kalian udah dapat ijazah. Nah, aku pakai visa itu, terus bakal expire-nya tahun depan. Nah, untuk sekarang sih kalau misalnya aku lagi nyari-nyari opportunity lagi yang kayak untuk memperpanjang durasi aku stay di Australia. Tapi Sani senang nggak tinggal di Australia? So far seneng banget, kayak menurut aku Australia tuh bagus karena dia diverse sih, kayak banyak banget orang-orang dari berbagai macam negara. Jadi kayak kalian bisa lebih lebih mengenal budaya lain. Terus orang Indonesia juga banyak, kayak di sini aku ketemu banyak komunitas dari berbagai macam suku, kayak aku dikenalin sama Om sama komunitas dari Padang. Terus kemarin aku sempat kenalan sama komunitas dari Sulawesi Selatan. Jadi kayak banyak banget macam-macam komunitas. Kalau misalnya kalian kayak Aceh juga. Iya, ada juga yang Aceh. Jadi kayak karena aku orang Aceh dan orang Sulawesi, jadi kayak aku seneng aja, kayak aku ketemu banyak orang di situ. Tapi emang awal-awal sih susah karena aku pertama kali datang kayak aku berusaha, nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal dan segala macam. Tapi ternyata kalau kalian mencoba yang kayak cari-cari komunitas yang ada di Australia atau kayak berusaha follow Instagramnya KJRI, itu tuh kalian gampang banget nemuin semua komunitas yang kalian butuhkan gitu. Asik. Oke, terima kasih Sani. Oke, we got to Dias. How are you, Dias? Dia sedang mahasiswa yang dapat beasiswa dia ya, dari biaya dari kampus ya? Iya, benar sekali. Oke, Dias dulu kuliah di mana di Indonesia? Dia sekarang lagi kuliah di namanya STMIK Amik Jaya Nusa. Di mana itu? Itu di Kota Padang di Ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Terus kenapa bisa Dias dikirim sekolah bahasa Inggris di Australia? Kenapa? Jadi awalnya kampus Dias itu kampus STMIK Amik Jaya Nusa itu punya program yang namanya beasiswa ke Australia OP. Nah jadi setiap tahun kampus itu mengirimkan biasanya 2, tapi karena yang satu ini berhalangan untuk bisa menghadiri kesempatan ke Australia ini, jadi nggak bisa datang, makanya cuma dia sendiri dari sini. Dan STMIK Amik Jaya Nusa itu emang punya program per tahun, yang mana kalau untuk tahapnya itu sebenarnya gampang sih Om untuk dapetin kesempatan sekolah di Australia ini. Kayak dia kemarin itu cuman
ada 5 tahap kalau nggak salah. Itu ada pertamanya. Itu persyaratan dari STEMIC Jaya Nusa ya? Itu persyaratan dari STEMIC Amik Jaya Nusanya. Yang paling perlu sih kalau misalnya itu ya tentunya kalian harus di STEMIC Amik Jaya Nusa dulu Om. Ya, harus kuliah di STEMIC dulu kuliah ya. di STEMIC Amik Jaya Nusa, dan terus kalian itu harus minimal IPK-nya itu 3,5. 3,5 minimal ya? Ya, minimalnya 3,5. Dan terus nanti ada beberapa tahap tes. Yap. Yang mana tesnya itu mulai dari nulis, apa lagi ya, presentasi dan taking video, terus wawancara. Kayaknya cuma itu deh Om. Maksudnya nggak seribut yang kita bayangin. Apa English levelnya gimana? IELTS testnya gimana? Nah itu enaknya kemarin kalau di kampus itu nggak perlu Om. Oke. TOEFL ataupun IELTS itu nggak diminta sebagai persyaratan. Jadi kita cuma memenuhi standar dari apa yang diminta sama kampus aja. Jadi nggak Oke. begitu sulit Om. Ini salah satu program dari STEMIC Jaya Nusa Ya, di benar. Kota Padang, Sumatera Barat ya, Indonesia. Ya, kita anjurkan juga kalau ada anak-anak muda yang mau dapat beasiswa sekolah pendek di Sydney, Australia. Iya. Ya, kuliah dulu di STEMIC Kuliah Jaya dulu Nusa di ya. STEMIC Jaya Nusa. Harus Ayo kuliah gabung. dulu di STEMIC Jaya Nusa dan Iya, harus gabung. berprestasi dan Berprestasi, kemungkinan ya. besar bisa dapat beasiswa. Benar. Itu salah satu kehebatan dari STEMIC Jaya Nusa. Jaya Nusa. Oke. Ini cukup bisa dibanggakan di Sumatera Barat universitinya ya. Iya, karena nggak semua juga kan maksudnya menyediakan fasilitas dan memberikan fasilitas yang kayak gini Om, kesempatan untuk belajar di Australia. Dia sendiri happy nggak bisa Wah, sekolah ke eh, Sydney? Ya pastinya happy lah Om. Maksudnya kita kan maksudnya Dias di sini itu full di cover sama kampus, sama STEMIC Amik Jaya Nusa. Semua biaya di kampus Semuanya di cover ya? semuanya di cover dari pihak kampus, makanya ya seneng banget lah pasti Om bisa punya kesempatan ke sini dengan gratis. Oke. Dengan effort dia sendiri. Oke. Apa kira-kira saran dia untuk teman-teman lain di STEMIC yang sudah kuliah di STEMIC Jaya Nusa, mungkin juniornya? Sarannya mungkin untuk adik-adik yang maksudnya di bawah Dias itu bisa mempertahankan prestasinya lah Om. Untuk maksudnya emang dari awal udah set goals, maksudnya ini kan udah ada dari awal. Kalau ingin kalian bisa belajar di Australia, ya pertahaninlah IPK-nya minimal 3,5. Jadi dari semester 1 sampai dibukanya lagi untuk kesempatan ke Australia itu harus dipertahanin 3,5. Oke, dan terus bahasa ya- Inggris gimana? Nah, Harus- itu juga salah satu yang penting sih Om kalau sekarang. Bahasa Inggris itu emang jadi kunci untuk bisa kemana aja deh kayaknya. Ya. Ya mungkin itu aja sih Om kalau dari dia. Terus ya tentunya doa sama restu dari Orang kedua tua, betul dia. Ya betul Sani, suara restu dari orang tua nggak boleh dilupakan ya. 100%. And Sandi, walaupun Sandi for you quite easy because you were born atau lahir di Australia, everything easy, sekolah gratis, semua fasilitas disediakan negara Well, Australia. the fees aren't technically free. Ya, from primary school sampai high school semua free. Yeah. Dan kuliah pun biaya murah, dibayarkan oleh pemerintah dan kita mencicil nantinya, mencicil tanpa bunga ya Sandi. Comparing to Sani, to Dias, to study in Australia, for you it quite easy because it's cheap and everything provided by government Which I'm very grateful for. and provided by your parent as well. Exactly. Exactly right. You're one of the lucky boy in the earth. Exactly. I'm so good. Thank you boy. Sani, any advice untuk teman-teman di Indonesia Sani? Kalau menurut aku, untuk teman-teman yang nonton Dios Channel, saran aku pokoknya jangan pernah takut kalau misalnya kalian kayak harus keluar dari comfort zone, kayak karena itu tuh yang sometimes yang kayak membuat kalian benar-benar berkembang gitu. Dan wajar banget ngerasa takut pas awal-awal karena kan kita nggak tahu medannya sama sekali kan. Jadi kayak nggak apa-apa, wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu tuh menghentikan kalian buat nyoba-nyoba hal baru yang tentunya positif buat kalian. Betul. And bagaimana Dias? Ini saran buat dia dari Dias untuk anak-anak Indonesia, bukan STEMIC Jaya Nusa saja ya, semua anak-anak muda Indonesia. Oke, Oh iya, Om pengen tanya dulu, dan dia semua berapa sih sekarang? 20 tahun ya? Iya, dia sekarang 21 Om. 20 21 masih muda sekali ya, masih banyak berkembang dan sudah dapat beasiswa gratis ke Australia dari sekolah STEMIC Jaya Nusa. Oke.
Kira-kira saran dia buat anak-anak muda bagaimana? Untuk saran dari dia sendiri Om ya, mungkin jangan terlalu terlena sama dunia muda deh Om. Karena Oke. kebanyakan anak-anak muda itu lupa sama tuntutannya untuk belajar, untuk menempuh Ya. pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena mereka merasa udah punya, contohnya kayak udah punya privilege dari orang tua, yang mana udah menyediakan kayak udah punya segalanya lah dari lahir, dari sononya, dan mereka lupa sama untuk melanjutkan pendidikan. Ada bagusnya juga kita itu sebagai pelajar ya udah jadi kewajiban juga lah untuk belajar dan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Kalau bisa emang semaksimal itulah kita untuk belajar. Karena pendidikan itu penting untuk masa depan kita ya. Sangat-sangat penting untuk Dan sekarang dia punya kesempatan mencoba sekolah di Australia, mencoba kehidupan di Australia. ya. Dan sebuah negara yang di luar Indonesia yang kehidupannya berbeda dengan Indonesia, dan dia sudah merasakannya. Syukur sekali kepada Allah, dan juga kita berterima kasih kepada STEMIC Jaya Nusa. Oke, Jaya STEMIC Jaya Nusa. Oke, dia Sani. Bye, terima kasih waktunya. Sandi, terima kasih Sandi. Thank you. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, itu adalah tadi bincang singkat saya atau ngobrol-ngobrol singkat saya di sebuah kafe di kota Sydney, Indo Eat Cafe yang berada di Beverly Hills, Sydney. Dan kita di kafe sekarang ini, Sani dan dia akan menikmati soto Betawi, saya dan Sandi akan menikmati mie ayam. Semua ada di Australia. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas perhatiannya, dan silakan like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye bye. Bye bye. Bye.